Rock, izin. Nih Jenderal Luhut tadi bisikin gua. Coba kau tengok. Kenapa Partai Sosialis Indonesia kok dekat dengan konglomerat? Ini paradok kali gitu ya. Coba lu bisa jelasin nggak? Ya, Partai Sosialis Indonesia dekat dengan konglomerat setelah partai itu berjalan. Kan pendiri-pendirinya ada Pak Sudarpo, ada ayah dari Ibu Mari Pangestu, Pak Panglai Kim juga adalah anggota Partai Sosialis Indonesia. Memang pada waktu itu nggak ada mesti pakai kartu anggota. Siapapun yang punya otak dianggap mesti pakai dan bisa bahasa Inggris gitu. Jadi PSI itu semacam subkultur. Sekarang subkultur aja. Dan PSI tidak pernah menyerah tuh. Dibubarkan oleh Bung Karno, PSI bilang silakan bubarkan, tapi ide kami tidak bisa dibubarkan tuh. Jadi the power of ideas itu yang akhirnya melanjut. Kalau saya tanya mana anggota PSI, separuh dari kabinet sekarang itu berpikir secara PSI. Pasti. Karena Kalau otak. Kalau Fadlizon? Apa? Kalau Fadlizon PSI juga. Oh, Fadlizon PSI in optima forma dia. Fadlizon. Ya dia orang Minang udah pasti PSI lah. Jadi keadaan itu tuh dan saya tetap bertumbuh dengan Ciil karena berkali-kali kita debat, kadang-kala Ciil marah pada saya terus kalau enggak, tapi enggak, saya mau berbeda pendapat tuh. Lu memang dari awal tuh mau menentang pikiran gue, enggak. Kita berdiskusi. Jadi diskusi itu adalah modal kita untuk menghidupkan harapan itu. Dan diskusi yang paling keras didasarkan pada keinginan untuk menghasilkan kesimpulan yang paling bersih itu. Dan itu yang disebut oleh Tom Paine dalam satu kutipannya, apa dia sebut ya, di dalam buku itu dia sebut, the more harder the conflict, the more glorious the result, the more glorious the triumph. Semakin keras oposisi konflik itu, semakin bagus hasilnya tuh buat negeri ini. Jadi saya tetap tidak akan mengubah cara saya mengkritik. Kalau bilang Rocky Gerung nggak sopan dalam berpolitik, nggak, sopan santun itu bahasa tubuh. Pikiran tidak boleh ada sopan santun. Terima kasih. Oke, tepuk tangan.